Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PGAP, ketemu lagi bersama saya, Coach Novianto, dan ada Coach Ihsan di seberang sana. Coach Ihsan, Assalamualaikum Coach Ihsan. Waalaikumsalam, Coach Novi. Sehat Coach Ihsan? Seberang terus nih, Iyalah, orang kita seberang mainannya layar. seberang layar, betul, betul gitu kan. Biar biar kita cair nih ngobrolnya hari ini gitu Coach Ihsan. Karena Alhamdulillah sahabat PGAP hari ini kita kedatangan special guest gitu ya, guest star, bintang tamu gitu ya kan. Yang udah bersinar-sinar juga gitu. Bentar. Kok bersinar-sinar pegang kepala atau garu-garu kepala tadi kenapa ya? Nah, itu anchoring namanya kosisan gitu loh. Kan biar biar tahu. Sekarang kalau saya bilang bersinar-sinar tapi saya garuk hidung kan yang bersinar kan hidung berarti gitu ya. Ya, sahabat WGAP, Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel podcastnya para business coach ya untuk sharing-sharing pengalaman gitu kan atau tips and trick gitu loh kan atau ada apa namanya ada pengetahuan yang bisa bisa kita sharing sama-sama, kita pelajarin sama-sama, insya Allah bermanfaat. Jadi bisa langsung diterapkan pada diri maupun pada bisnis gitu ya Coach Isan ya. Yes, benar sekali, Coach Novi. Edisi kali ini spesial ya, karena tadi ya Ya, udah betul. ada guest yang Ya, udah hadir di tengah-tengah kita nih, Coach Novi. iya Boleh betul. dikenalkan, Coach? Ya, eh, spesial bintang tamu kita hari ini gitu ya. Kali ini gitu adalah Coach Encing Lutfi. Katanya katanya apa Cing Lutfi salah satu aja lo mau manggilnya Coach apa Encing gitu loh kan. Nah, kita biasa manggil beliau adalah Cing Lutfi Mas Ut. Assalamualaikum Cing Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Assalamualaikum, kesisan. Sehat ya. semuanya? Waalaikumsalam. Sehat, Alhamdulillah, Cing. Waalaikumsalam, Cing. Alhamdulillah. Oke. Ya, Coach Isan, di episode spesial kali ini kita kita pengen dengar gitu ya, karena dari dari kiprahnya, Cing Lutfi ini banyak mengajak kita aware gitu ya, menyadari bahwa cenderung banyak sahabat UMKM pelaku bisnis ini gitu ya, bahkan mungkin para pensiunan atau yang mau pensiun itu melihat satu opportunity, satu kesempatan untuk membangun bisnis secara berpasangan gitu ya atau apa namanya istilahnya Cun Lutfi itu couplepreneur gitu ya. Menarik nih Kozisan nih. Gimana menurut Kozisan? Iya, saya malah terakhir eh, dapat informasi itu dari postingan-postingan Cing Lutfi, bukan Ya. hanya couple nggak cukup couple tapi smart Hmm. couple. Oh smart, udah pakai smartnya lagi gitu ya. Oke. Jadi tanpa berpanjang lebar kita pengen denger nih ya, gitu Kozisan ya. Apa sih smart planner itu gitu loh, Cing Lutfi gitu loh kan. Monggo silakan, Cing Lutfi. Ya, terima kasih Kos Novi, Kos Sisan. Saya nggak tahu ini mimpi apa semalam kok diundang dadakan gitu loh. Saya sebenarnya ada agenda nanti jam jam 3 itu loh. Karena saya Ya, usahakan untuk berbagilah ke teman-teman PGAP. alhamdulillah. Amin. Temanya tentang apa? Couplepreneur ya? Ya, Ya. Ya, smart kalau couple ya. couple, Yes. kalau couple tuh apa sih? Pasangan ya, pasangan. Kapelan yuk, kita kapelan yuk gitu lah. Kita pasang-pasangan yuk. Nah, eh, kenapa sih saya mengangkat couple brainer gitu loh? Itu Ya. dulu ya. Hmm. Apa alasannya? Ternyata saya pelajari eh, bertahun-tahun, bukan bertahun-tahun. Setiap kali ketemu case, ujung-ujungnya lah tentang sebuah konflik antar suami dan istri. Hmm. Konflik istri dan suami. Hmm. Bolak-balik aja. Apakah suaminya yang punya konflik dengan istrinya karena istrinya sibuk dengan urusan bisnis, atau sebaliknya si istri konflik sama suaminya karena suaminya nggak mensupport dia punya bisnis, konflik terus sehingga Ya. ujung-ujungnya apa? Hmm. Keluarga menjadi berantakan karena gara-gara konflik bisnis. Anak jadi kena imbasnya. Jadi, oh ternyata apapun bisnis yang dikerjakan, mau dia kuliner, resto, apapun bentuk jenisnya, ujung-ujungnya adalah core-nya di rumah. Kalau rumahnya itu nggak diselaraskan dengan bisnisnya, maka itu akan berbahaya. Banyak kasus yang ya kita banyak-banyak dengar lah di berita atau di media sosial bahwa si A
pebisnis hebat, kemudian dia konflik dengan pasangannya sehingga dia harus pisah, atau oh, si pasangan itu atau suami atau istri melakukan nikah lagi karena banyak fansnya gitu loh. Itu banyak banget ya loh. Dia pebisnis, kemudian dikaya raya, Ya. kemudian banyak fansnya, itu kan menjadi godaan-godaan buat lelaki yang sukses tuh. Ya. Kalau secara internal di rumah tangganya itu tidak dikuatkan fondasinya, maka konfliknya akan panjang. Jadi pebisnis gak ada pensiunnya, fokuslah di rumah. Rumahnya dulu nih dirapihin nih, fondasi dasarnya. Nah sehingga, oh ternyata ini kok nggak banyak yang dibahas ya Hmm. di beberapa majelis atau di pertemuan-pertemuan Ya. bisnis itu jarang banget disentuh. Padahal kalau ini disentuh, itu banyak banget kebangun kesadaran dirinya. Yang disentuh hanya sisi kognitifnya aja, konsisten Kosnovi. Ya. Ngajarin skill A, B, C, D. Tetapi lupa bahwa rumahnya, induk rumahnya itu nggak disiapkan. Hmm. Nah, ini yang menjadi pemikiran saya bahwa kayaknya sih ini perlu apa ya, dibuat sebuah eh, komunitas couple planner yang kita latih mereka untuk eh, supaya dia menjadi smart gitu loh. Ya. Bukan Menarik. smart dari sisi bisnisnya aja, tapi juga Ya. smart dari sisi yang lainnya. Ya. Ya. Khususan izin saya apa ngajuin ngelemparin pertanyaan dulu pertama gitu. Nanti habis Ya. itu tidak sambung khususan. Cing, couplepreneur itu atau smart couplepreneur seperti tadi diingatkan oleh Coach Isan, itu apakah memang apa namanya katakanlah harus gitu ya, itu melingkupi harus sepasang suami istri yang melakukan bisnis gitu, Cing. Oke, haruskah sepasang suami istri? Ya nggak juga gitu loh. Hmm. Jadi saya punya 3 kategori Coach Novi, Coach Isan. Oh, Ya. oke. Yang pertama adalah kategori suami istri yang berbisnis, pasangannya itu mensupport, Ya. support Oke. full 100%, atau setengah support, atau nggak support sama sekali. Hmm. Ini yang banyak, banyak banget nih. Suami atau istri berbisnis, pasangannya mensupport. Supportnya itu ada yang full support, tetapi dia nggak terlibat secara langsung. Dia mensupport suami atau istrinya. Ada yang setengah support. Ya. Ada yang supportnya ya sebisanya aja. Itu kategori yang pertama. Kategori ini banyak juga orang jumlahnya. Eh, ambil contoh. Saya menemukan sebuah kasus di klien saya di daerah Purwakarta. Dia istrinya bisnis, suaminya bekerja. Suaminya mensupportnya setengah Ya. hati. Tetapi di akhir bulan dia menuntut sebuah hasil dari bisnis yang dilakukan oleh istrinya. Tak agak lucu. Di satu sisi dia supportnya setengah hati, di sisi lain dia minta lo bisnis mana hasilnya, kan gitu loh. Ada sebuah tuntutan. It's not fair gitu loh, nggak fair banget gitu loh. I support ya support full. Kalau nggak support ya jangan nuntut apa-apa. Itu satu. Yang kedua lagi kasus bahwa si suaminya ini dia bekerja awalnya sebagai angel investor Ya. buat istrinya. Istri minta modal dikasih, berapapun angkanya dikasih. Satu Ya. ketika si suami ini mau pensiun, Kosnovi, Ya. Kosisan, mau pensiun, itu istrinya uring-uringan. Lu jangan pensiun gitu loh, jangan pensiun, udah kerja aja. Gitu. Gue tanya kenapa? Gue takut kalau laki gue pensiun, dia terlibat ikut campur bisnis gue. Loh, Wah. bagus dong gitu loh. Nggak mau gue. Gue nggak mau, pokoknya gue nggak mau. Lalu gimana? Kerja aja dia, nggak apa-apa. Gue punya bisnis, gue jalan sendiri. Gue butuh uang, tinggal minta sama laki gue. Tapi laki gue, jangan intervensi gue punya bisnis. Oh gimana? Gitu. Ini Ya. banyak banget cuman. Ada Oke. yang lucu nih. Mungkin konsisten ingat cerita yang kemarin tuh. Ya. Lakinya bekerja full dari Senin sampai Jumat atau Sabtu lah.
Ya. Kemudian ketika ditanya sama rekan kerja, Pak enak ya Pak punya bisnis? Iyalah, saya bangun bisnis ini dari awal. Apa yang direspon oleh istrinya? Gila ya, ini bisnis gue yang bangun dari awal. Dia ngaku-ngakuin ngebangun bisnisnya. Di mana harga diri gue? Gila. Itu yang nomor satu. Ya. Suami atau istrinya bekerja bisnis, tapi pasangannya mensupport. Supportnya bisa full, bisa setengah hati, atau enggak sama sekali. Yang satu. Hmm. Yang kedua, suami istri saling menjalankan bisnis bersama-sama. Itu udah couple banget Oke, tuh. oke. Ya, contohnya banyak. Contohnya ada lagi yang terakhir, kategori yang ketiga, suami dan istri masing-masing punya bisnis. Oh, Kan, suami bisnisnya A, istrinya bisnisnya B. Dia nggak saling terkoneksi bisnisnya, tapi dia sama-sama punya bisnis. Bisa jadi sebelum dia menikah sudah punya bisnis. Ketika menikah oke. sama-sama punya bisnis dan tidak disatukan, tapi masing-masing Hmm. jalannya. Pertanyaannya, apakah ini couple planner? Iya, sama-sama couple planner. Tinggal mana sih yang paling banyak? Tinggal apakah semua kategori ini sudah terselaraskan dengan kehidupan dan bisnisnya? Kan itu yang perlu pertanyaannya. Mau di kategori apapun, kalau dia sudah selaras antara rumah tangga dan bisnisnya, itu kan enak. Berkolaborasi, kemudian menghasilkan sebuah karya dan berdaya sehingga bisnisnya bisa sukses. Pertanyaannya kan simple. Sudah ngobrol belum tentang bisnis kan sama pasangannya? Sudah pernah lihat belum juklak di surat nikah? Apa sih? Sudah pernah lihat belum? Baca belum? Surat nikah itu isinya apa? Oh, siga taklik maksudnya. Kata Glenn, kan tidak mengatur tentang bisnis di surat nikah, gitu loh. Ya. Hanya taklik. Nah, ketika dia berbisnis, ya harus ada aturan main yang disepakati antara suami istri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Gitu Coach Novi, Coach Isan. Ya kan Wah, Koncisan ada yang mau ya, digali. menarik, menarik. Oke. Artinya harus jelas ya, selaras nggak gitu tentang bisnis ini seperti apa sih maunya gitu ya. Nah, yang Iya, mau saya tanyakan, eh kan ada kasus gini ya. Kalau saya buka usaha, eh, misalnya kuliner, kemudian buka cabang gitu ya, banyak. Kalau kita kerjasama sama orang atau kita delegasi sama ya karyawan gitu ya, ya nanti gimana ya? Bisa dipercaya nggak? Sementara cabangnya bisa banyak. Nah, iya. ya lebih dari satu, dua, tiga gitu ya. Nah, ini mending saya nikahin aja nih karyawan-karyawan saya nih yang saya percaya nih. Ajib. Itu termasuk couple planner nggak, Jing? Ya kalau belum akad kan belum ya. Kalau sudah akad kan bisa otomatis jadi couple planner. Pertanyaannya kan emang berani nikahin karyawan gitu loh. Ya, terjadi, udah terjadi, Cing. Oh Ada kasus jadi, yang itu. Iya, oke. tapi Ya, masih satu gitu pertanyaan ya. gini, Mm-mm. tujuan nikah apa dulu gitu loh. Ya, Yang perlu kita gali ya, tujuan nikah apa sih sama karyawannya. Kalau tujuan nikah dia untuk karyawannya sebagai untuk bisa membantu mengolah bisnis, ya perlu diluruskan juga itu loh. Itu bukan tujuan utamanya gitu loh. Tapi Hmm. kalau tujuan utamanya itu, ya nggak apa-apa juga sih kan, itu kan terserah dia. Tinggal setelah menikah kan perlu aturan mainnya. Terus sekarang sudah milik gua ya, sudah menjadi pasangan gua. Ini bisnis masih punya gua, kan gitu loh. Kan sebelum menikah kan masih punya bosnya kan. Setelah Ya, menikah, betul. apakah otomatis punya dia? Belum juga gitu loh. Kalau kalau mas kawinnya lah Si apa bisnisnya, si bisnis itu, bisnis. Heeh. bisa nggak? Ya boleh-boleh aja gitu loh. Asal akadnya jelas, ada angka, ada Objeknya. apa namanya, nilainya gitu loh. Ya. Bisnis itu nilainya sekian 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 sebagai eh, Mas kawin. mas kawinnya, kan jadi milik dia secara otomatis. Kalau belum ada, kalau nggak ada akadnya ya masih milik bosnya. Nah dia sebagai apa?
bisa sebagai eh, tim support atau sebagai apa atau owner juga kan harus clear juga. Hmm. Oke, oke, menarik, menarik, menarik. Ya, lanjut ke Sofi. Ya, Cing. Nah, ini kan kelihatannya banyak, ya cenderung banyak gitu ya hal yang perlu dilakukan, dipelajari gitu ya, Ya. yang perlu apa ya namanya, ada teman-teman tukar pikiran gitu ya, Cing. Iya. Ada nggak, Cing? Ada panduan kali gitu ya, atau ada program kali gitu supaya teman-teman kita yang sahabat PGAP ini yang kayaknya masuk nih, gue salah satu kategori dari tiga tadi gitu ya gitu kan. Terus eh, mungkin ada workshop kali, Cing, atau ada buku panduan atau gimana gitu, gimana, Cing? Ya, sebenarnya dari awal bulan lalu kita sudah mengadakan seminar ya untuk mengedukasi couplepreneur ya. Dan Oke. karena sekarang momennya lah memasuki empat ya, Mm-mm. Q4 Empat apa nih? sebentar lagi mau Masuk di empat apa nih? kuarter Oh, quarter dua ribu 4. dua dua lima lima terakhir ini. Iya, iya, iya. Ya. Nah, Kirain ini kan 1, menjadi 2, 3 sampai 4. iya, ini kan udah momen banget ya momen ya udahlah sekalian ini bikin workshop gitu loh workshop untuk couplepreneur. Apa sih tujuan untuk mempersiapkan mereka di 2026 gitu. Apa sih yang dibahas ya banyak hal. Pertama tentang tentang mindsetnya, kemudian tentang alignmentnya, kemudian tentang eh, keseimbangan antara kehidupan bisnis dan rumah tangganya gitu loh. Ya. Itu yang perlu dibicarakan dan memang nggak banyak eh, apa ya eh, training ataupun apapun istilahnya yang bahas soal itu. Nah, Ya. tujuan apa? Kalaupun sudah ada, ya tinggal diselaraskan aja sih. Baru bicara tentang bisnisnya, evaluasi bisnis, kemudian roadmap-nya, strateginya untuk 2026. Kalau core-nya itu yang 1, 2, 3 itu belum dirapikan, 2026 ya sama dengan 2025 itu loh. Pokoknya hampir sama. Ya. Tinggal saya mau latih teman-teman itu untuk berpikir lebih kreatif. Karena apa? Banyak workshop yang work-nya gitu loh. Banyak bekerja yang apa namanya? Dari mana stopnya? Eh banyak workshopnya Prakteknya. gitu loh. Dari Oke. awal sampai akhir itu workshop semua di workshopin gitu loh. Ya. Jadi ya gue hanya hanya memprovokasi pikiran mereka supaya mereka itu berpikir lebih jernih gitu. Karena Jadi brainnya yang work ya. brainnya work, badannya juga work juga sih. Makanya Iya. lagi nyari tempat nih. Yang siap di mana? Apakah di gym atau di restoran atau di warung Ya. kopi kan gitu. Mm-mm, mm-mm. Oke, jadi insya Allah Cing Lutfi dalam waktu dekat akan atau dari sekarang sudah membuka pendaftaran kali gitu ya untuk bisa mengikuti workshop Couplepreneur mempersiapkan tahun 2026 gitu ya, Coach ya. Insya Allah. Ya. Tadi Oke, baru baik. di spill ya tentang kriteria. Kalau saya kok nangkapnya kayak uh, couplepreneur relationship model. Ah, Ya. jadi model baru tuh. Ya. Mas Ihsan, sebelum sebelum Cing Lutfi ngejawab itu, kayaknya karena keterbatasan waktu, kita sambung di episode yang berikutnya nanti nih gitu loh kan. Jadi Ya, apa tadi Coach Ihsan pertanyaannya? ya. Nanti saya mau tanya di episode selanjutnya tentang Ya, apa aja sih lebih detail gitu ya, couplepreneur relationship model ini apa aja tips-tips kiat-kiat memulainya gitu. oke, smart Couplepreneur gitu ya, modelnya Hmm. seperti apa gitu ya. Ya, smart Oke. couplepreneur modelnya seperti apa? Benar. Ya, Coach Ihsan, seperti biasanya gitu ya, di PGAP kan kita apa membahas ada kasus kali gitu, contoh kasus, studi kasus gitu kan dari apa isu yang kita angkat di setiap episode gitu ya. Nah, di episode spesial kali ini kan saya sih menggarisbawahi ada beberapa yang menarik itu tentang ternyata yang namanya couplepreneur, apalagi dengan terminologi yang apa namanya yang digadang-gadang oleh Cing Lutfi itu adalah smart couplepreneur. Itu jadi teman-teman sahabat PGAP ini perlu perlu mulai ini nih gitu loh kan, apa namanya, berkaca nih gitu loh. Iya. Sahabat PGAP ini wajib untuk ngikutin ya, Coach ya. Ya, ini episode perdana, episode pertama dari obrol-obrolan kita tentang Smart Couplepreneur bersama bintang tamu kita yang luar biasa, Cing Lutfi Masud gitu ya. Yang tadi disampaikan kenapa sampai mengangkat ini, apa topik ini, karena ini berjalan dari
pengalaman beliau sendiri gitu ya, khususan ya, gitu ya. Ya, Nah, ya ini Ya, kita perlu tanya, emang Cing Lutfi Masud sudah merasakan nggak sih suka duka menjalankan apa sebagai couple seperti apa gitu. iya, Nah, iya. biar penasaran nih sahabat PGAP. Ya, oke sahabat iya, PGAP, kita kita ketemu lagi di episode yang berikutnya gitu ya, supaya nanti Cing Lutfi akan lebih panjang lebar lagi tuh. Ya, Gus Lutfi, kita di episode kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita akan lanjutkan dengan episode berikutnya. Tadi bercerita tentang apa model smart travel planner dan pengalamannya ke Cing Lutfi sendiri gitu ya. iya, Yes. iya, Kak Novi ya, Kak Ya, Novi kesisan, emang ngomongin couple itu nggak ada habisnya, kayak pensiun nggak ada habisnya gitu loh. iya, iya, Kayak apa iya, bisa iya, nggak ada habisnya. iya, Karena iya. banyak banyak sisi yang memang eh, bisa dikulik gitu loh. Eh, tapi gini, ada satu materi yang memang kalau ini aja sudah dijalanin, udah yang lainnya bisa aman, aman gitu loh. Oke. Ya. Yaitu apa namanya spiritual energy effect. Nah, Oh, itu di oke. dalam itu aja sebenarnya udah cukup Kosnovi. Ya, ya. Tapi memang tetap eh, harus berdua ngejalaninnya gitu loh. Oke. Nggak boleh sendiri Ini udah gitu. udah dikasih bocoran nih konsisan gitu kan Iya, obrolan kita di episode berikutnya nih gitu loh kan. Ya, gitu kali konsisan dulu ya Ya. untuk episode kali ini kita ketemu lagi di episode yang berikutnya masih eh, kita angkat topik yang menarik couple emang harus berbisnis bersama gitu kan atau harus bisnis bareng. Ya, Gitu ya biar konsisan ya. bisa jangka panjang nih. Jadi sama-sama Betul. bisa nanti nggak bisa pensiun ya, nggak ada pensiun ya. Nggak ada Ah, pensiun. Oke. oke. Oke, baik sahabat PGAP, kita ketemu lagi di episode yang akan datang, gitu ya kan. Cing Lutfi, terima kasih banyak. Kita Terima kasih. siap. ngobrol di episode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.